Selamat siang Ibu Nuraiman. Selamat siang Ibu Aryati. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita janjian untuk melakukan diskusi hari ini. Dalam diskusi kali ini, Bu, apa yang Ibu Nuraiman akan sampaikan? Ya, betul sekali Ibu Aryati. Saya ini punya masalah, Ibu. Saya ingin masalah saya yang saya hadapi ini ada solusi atau ada pemecahan masalahnya itu ada, Ibu. Ya, semoga saya bisa membantu Ibu. Kira-kira apa sih masalah Ibu? Begini Bu Aryati, masalahnya seperti ini. Saya itu kan mengajar di kelas 12 IPS 1. Ya. Ini Bu ya. Pada jam pertama di kelas itu, mereka itu siswa tersebut itu belajar olahraga. Nah, ketika jam olahraganya selesai dan saya hendak masuk untuk mengajar, ternyata ada 3 orang siswa Ibu itu yang tidak mau, bukan tidak mau sebenarnya Bu, tapi tidak mengganti pakaiannya. Mereka masih menggunakan pakaian baju olahraga. Sedangkan teman-temannya yang lain sudah. Selain itu, masalah saya lagi ada Bu, yaitu ada juga siswa, ada 3 kayaknya siswa itu yang sama sekali sudah saya berikan peringatan, nah silakan pinjam buku di perpustakaan, buku paket. Sampai saat ini ternyata tidak meminjam buku paket tersebut di perpustakaan. Seperti itu Bu Aryati. Oh, begitu masalahnya Ibu Nuraiman. Jadi ada 3 siswa yang belum mengganti baju olahraganya pada saat pelajaran Ibu sudah masuk. Ya, sekali. Selain itu ada juga siswa yang tidak memiliki buku paket. Padahal buku paket tersebut bisa dipinjam di perpustakaan. Begitu ya, Bu ya? Betul sekali Bu Aryati, betul. Kalau begitu sesungguhnya apa yang Ibu Nur ingin capai atau yang ingin kita hasilkan dari diskusi kita kali ini? Saya menginginkan diskusi kita kali ini, Ibu, ada pemecahan masalah yang saya hadapi itu, Ibu, tentang siswa yang masih menggunakan baju olahraga ketika saya mau masuk, dan ada juga solusi yang saya dapatkan supaya siswa tersebut bisa punya keinginan untuk meminjam buku di perpustakaan. Seperti itu, Ibu. Jadi Ibu mengharapkan siswa tersebut berubah. Jadi siswa yang disiplin dan peduli. Menurut Ibu Nuraiman, disiplin dan peduli itu yang mana menurut Ibu? Kalau menurut saya Bu, siswa yang itu adalah siswa yang taat pada kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama Ibu. Seperti tampil rapi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian kalau kepedulian, kepedulian yaitu saya menginginkan siswa tersebut peduli dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan sekolah. Selain memanfaatkan fasilitas tersebut, siswa bisa menjaga dan merawatnya seperti dia memiliki dia sendiri yang mempunyainya. Seperti itu Ibu yang saya harapkan, kepedulian dan kedisiplinan dari siswa. Oh, seperti itu Bu. Jadi taat kepada keyakinan kelas dan dapat memanfaatkan fasilitas sekolah dan merawatnya dengan baik. Jadi itu yang idealnya seperti yang Ibu Nur mau. Iya, betul Ibu. Seperti itu. Jadi kalau Ibu Nur mengatakan yang demikian, kalau ada level 10, nah sekarang siswa-siswa yang Ibu ajar itu berada di level berapa kira-kira Bu Nur? Ya, berdasarkan pengamatan saya yang sudah saya lakukan, sudah beberapa kali pertemuan Ibu, menurut pengamatan saya sebenarnya bervariasi Ibu. Banyak, tapi saya yang ambil saja secara umum ya Ibu ya. Jadi kira-kira siswa saya itu masih berada di level 6 Ibu.
mengapa saya mengatakan ada di level 6? Karena saya ketika masuk Ibu, selain tadi anak yang bermasalah itu, sesungguhnya masih ada saya lihat beberapa siswa yang kurang bersemangat pada saat saya mengajar. Apa mungkin juga mungkin faktor karena saya mengajar di jam terakhir, tapi apapun itu masalahnya, apa mau di jam terakhir atau di jam pertama, kita kan menginginkan siswa itu senang ya, semangat dalam mengikuti pembelajaran kita agar ya begitulah Ibu keinginan saya. Jadi menurut Ibu Nuraiman, siswa Ibu sekarang sudah berada di level 6 ya? Iya, betul. Kira-kira Ibu Nuraiman mau menaikkannya ke level berapa ya Bu Nuraiman? Ya, melihat kondisi saat ini, saya tidak bisa terlalu mood untuk mencapai level yang lebih tinggi, tapi saya menginginkan ada peningkatan lah dari 6 mungkin bisa ke 8 begitu Bu Aryati. Ya, Seperti tentunya Bu, setiap orang ingin meningkatkan prestasinya, sama dengan Ibu ingin menaikkan level siswanya pada level 8 ya Bu ya. ya, Nah, betul. apa yang Ibu bisa lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Nah, itu sebenarnya Ibu yang saya pikirkan saat ini. Bagaimana ya cara saya untuk mengatasi siswa tersebut? Jadi kalau menurut pengamatan Ibu yang saat ini berada pada level 6, maunya siswa bagaimana Bu? Supaya bisa meningkat. Uh, Begini Bu ya, kalau menurut saya kayaknya saya harus membuka ruang untuk melakukan diskusi Mhm. tentang apa sesungguhnya yang mereka inginkan dan apa kendala mereka sehingga tak mengganti baju ketika usai berolahraga seperti itu Iya, Ibu. iya, iya. Dan saya juga akan membuka ruang diskusi tentang kendala apa yang dihadapi anak tersebut sehingga ia tidak mau meminjam buku di perpustakaan. Hmm. Seperti itu, serta saya harus berpikir bagaimana cara saya agar siswa lebih bersemangat dan senang dalam proses pembelajaran eh, ketika saya mengajar. Jadi intinya Mhm. saya akan melakukan mungkin pertama Bu tindakan restitusi seperti itu Ibu ya. Dan Iya, iya. setelah ada restitusi, mungkin saya akan melakukan yang namanya kembali menata keyakinan kelas setelah kami Iya. buat sebelumnya dan merancang sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin Ibu yang di dalamnya ada KSE seperti itu yang ada dalam Luar biasa Ibu Nuraiman ini. Jadi Ibu berencana akan mengadakan diskusi dengan siswa dengan memakai segitiga restitusi. ya betul sekali. Kemudian ya, kemudian menata kembali keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya dan menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Nah, hal ini sangat baik, Bu. Dari sekian rencana Ibu, kapan Ibu akan melakukan dan dari 3 rencana tersebut, mana yang lebih diprioritaskan, Bu? Ya, sesungguhnya Bu, rencana yang tadi timbul secara tiba-tiba, saya menginginkan kayaknya lebih cepat Ibu, lebih bagus. Ya, Mhm. karena bagaimanapun menciptakan suasana senang, menyenangkan di dalam ruangan itu kan membuat kita semuanya akan merasa bahagia. Seperti itu ya, siswa bahagia, kita pun sebagai guru juga akan merasakan hal yang nyaman kalau siswa juga sangat aktif dalam mengikuti pelajaran. Jadi, kalau mengenai masalah eh, kapan tindakannya, maka saya akan menjawab secepat mungkin. Kalau bisa minggu ini saya akan melakukan restitusi. Jadi yang pertama saya lakukan Ibu, mungkin adalah saat pertama harus restitusi, karena dari restitusi saya bisa mengetahui apa sesungguhnya masalah yang dihadapi siswa sehingga dia tidak mengganti baju dan tidak meminjam buku di perpustakaan seperti itu. Kemudian dari restitusi tersebut saya akan kembali menata. Jadi langkah kedua adalah menata keyakinan kelas yang saya buat Ibu. Dan ketiga yaitu sambil melakukan restitusi dan keyakinan kelas, saya bisa merancang model pembelajaran yang bagaimana, yang berdiferensiasi, yang bagaimana yang membuat siswa senang dan semua keinginan siswa itu bisa tercapai dalam proses pembelajaran.
Nah, kalau saya melihat diskusi kita ini, saya lihat Ibu sudah mulai semangat ya. Nah, Iya, kelihatannya Ibu mungkin sudah karena ada plong. curhat Ibu ya. Iya. Jadi kira-kira Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Iya. Oke, untuk yang saya harapkan dari diskusi hari ini, jujur ya Bu, sebelum saya Iya. bicara dengan Ibu, berdiskusi dengan Ibu, terus terang saya diibaratkan saya sangat galau Bu. Selalu Mhm. timbul pertanyaan dalam hati saya, kenapa ini? Apa sesungguhnya yang terjadi dengan saya? Atau apakah ini saya yang tidak kurang menyenangkan buat peserta didik saya? Jadi itu menjadi beban pikiran tersendiri bagi saya. Tapi setelah saya melakukan bincang-bincang dengan Ibu, saya merasa lega dan sudah mendapatkan pencerahan dari Ibu. Saya mendapatkan solusi terhadap masalah yang saya hadapi saat ini, Ibu. Ah, syukurlah Bu, kalau Ibu Nuraiman sudah mendapatkan solusinya, saya rasa Iya, jadi, syukurlah kalau diskusi kita hari ini dapat bermanfaat dan, eee, saya mau, ini Bu, harapkan supaya ke depannya kita bisa berdiskusi kembali bagaimana, eee, apa yang Ibu lakukan untuk ke depannya seperti itu, Bu. Jadi saya mengharapkan waktu Ibu lagi ke depannya untuk berdiskusi dengan saya, apabila apa yang kita diskusikan hari ini bisa Ibu terapkan di kelas seperti yang Ibu katakan tadi. oh iya Ibu. Dan semoga saja nanti pertemuan selanjutnya ya Bu ya ada perubahan yang baik, yang lebih tadi yang saya katakan ada peningkatan ya Ibu ya. Ya, Semoga saja. Terima kasih Bu Aryati telah meluangkan waktunya Ibu untuk mendengarkan curhatan masalah saya Ibu ya. Mungkin Ibu Aryati saya lihat kan selama ini sangat sibuk dan bisa meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih Bu Aryati. ya pasti Bu selalu ada waktu untuk Ibu Nuraiman. Pasti. Bagaimana Bu, kita pulang hari ini? Oke, boleh Bu. Terima kasih ya Bu Aryati ya. Ya, sampai jumpa besok lagi ya Bu ya. Hai Bu Oke. Aryati. Selamat siang Bu. Baik Bu, mengenai ini hasil refleksi yang saya lihat dari Ibu ketika Ibu menjadi eh, coach ya. Ya, yang pertama ini apakah sudah sesuai dengan berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya menurut pengamatan saya sudah sesuai ya Bu, karena saya perhatikan alur cerita itu sudah tampak jelas di dalamnya, mulai dari identifikasi tujuan, tujuan yang ingin dicapai, kemudian identifikasi masalah, sampai pada rencana aksi yang kita mau lakukan, dan yang terakhir tanggung jawab itu pertanyaannya sudah ada semua, sudah bagus semua.